Selamat pagi teman-teman. Sama kembali lagi di channel Juragan Soal Sulit bersama saya narasumbernya Murti Bharata Kencana Ade Putra. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai turbocharger, tapi ini mengenai pembahasan, mohon maaf kameranya agak goyang, pembahasan mengenai jenis-jenis, kelebihan, kekurangan, dan manfaat serta teknologi apa saja yang ada pada turbo. Mohon maaf, saya ini lagi perjalanan juga untuk membuat video ini. Jenis-jenis turbo itu ada 3. Ada single turbo, twin turbo, sama twin scroll turbo. Single turbo itu ya seperti, mohon maaf kameranya agak single turbo seperti gambar berikut ini. Dia mempunyai satu lubang pemasukan udara atau pemasukan exhaust dan mempunyai satu turbin, dan jumlah turbonya pada mesin itu cuma satu. Itu adalah single turbo, yang turbo yang sering dijumpai. Terus ada lagi itu namanya twin turbo. Perbedaan single turbo dengan twin turbo ini apa? Untuk twin turbo itu jumlah turbo yang dipasang pada kendaraan itu ada 2. Namanya juga twin kan, ada 2. Jadi gambarnya seperti berikut ini yang saya tampilkan ya. Setiap jenis ini mempunyai kegunaan dan keunggulan masing-masing. Untuk twin turbo lebih cocok dipasang pada engine yang mempunyai silinder banyak, seperti V engine dengan 6 silinder atau 8 silinder, dia memakai twin. Karena jika dia menggunakan single turbo, kemampuannya tidak maksimal. Seperti itu. Maka dibutuhkan turbo kan ya, tadi sampai twin turbo. Twin turbo itu cocok digunakan pada mesin-mesin yang mempunyai silinder banyak. Contohnya mesin V8, V6 gitu. Keunggulannya yaitu dia pemasukan udaranya juga lebih banyak karena dia menggunakan dua buah turbo pada satu mesin. Tetapi ya, kita juga melihat kegunaannya dan dipakainya di mana. Lalu ada yang ketiga itu namanya twin scroll turbo. Apa yang membedakan dari kedua jenis yang lain tadi? Twin scroll turbo itu turbinnya itu ada 2 buah turbin untuk memutar satu impeller. Jadi ada 2 lubang pemasukan exhaust untuk memutar satu impeller. Di dalam 2 turbin tersebut itu berada di dalam poros yang sama, tetapi derajat turbinnya satu sama yang lain itu berbeda. Contoh gambarnya seperti berikut ini. Bisa kalian saksikan dan kalian telaah masing-masing gimana cara kerjanya. Seperti itu. Dari jenis-jenis turbo kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan.
Ya, kita lanjutkan ya. Kan tadi sudah mengenai jenis-jenis turbo. Sekarang kita lanjutkan tentang kita lanjutkan tentang, kan tadi sudah membahas jenis-jenis turbo. Sekarang kita lanjutkan tentang suatu kelebihan dan kekurangan suatu turbocharger yang kita komparisikan dengan suatu turbocharger. Mohon maaf, yang kita komparisikan antara turbocharger dengan supercharger. Di sini saya mempunyai file dari Isuzu Training Center. Di sini ada perbedaan antara turbocharger dan supercharger. Kita komparasikan dari suatu tipe pengisian. Turbocharger, turbine wheel dan kompresor wheel, sedangkan supercharger secara mekanik supercharger tipe road menggunakan sepasang rotor yang berbentuk kepompong. Ini dalam tipe pengisian. Sedangkan penggerak turbocharger menggunakan tekanan gas buang, sedangkan supercharger yaitu putaran bersengkol. Tenaga yang dihasilkan, maksud saya tenaga yang hilang kecil. Ini adalah sebuah keunggulannya, yaitu tenaga yang hilang dari turbocharger adalah kecil karena dia hanya memanfaatkan tekanan gas buang. Sedangkan supercharger tenaga yang hilang lumayan besar karena dia menggunakan putaran mesin, yaitu putaran yang dihasilkan oleh porsengkol. Seperti itu. Efek pengisian. Turbocharger itu memiliki kekurangan, yaitu efek pengisian ketika kecepatan rendah itu kecil, sedangkan pada kecepatan tinggi dia memiliki efek pengisian yang besar. Sedangkan supercharger kebalikannya, dia mempunyai kemungkinan pengisian pada semua tingkat kecepatan. Untuk respon turbocharger tidak memiliki respon yang baik seperti supercharger. Sedangkan supercharger memiliki respon baik karena langsung digerakkan oleh porsengkol. Seperti itu. Dan manfaat turbo yaitu salah satunya untuk menambah tenaga. Tetapi dalam menambah tenaga terdapat berbagai cara. Memperbesar volume silinder, menaikkan putaran maksimum mesin, dan ketika memasang turbocharger atau supercharger, yaitu pengisian udara ke bahan bakar yang lebih besar. Seperti itu. Dan keuntungan yang lain yaitu kita bisa memperingan bobot suatu kendaraan dengan turbocharger. Kenapa? Karena ketika kita memasang turbocharger, kita dapat mendapatkan suatu tenaga yang sebanding dengan suatu mesin yang cc-nya relatif cukup besar. Jadi ketika kita menambahkan supercharger atau turbocharger, kita dapat menambahkan tenaga yang sebanding dengan suatu mesin yang volumenya itu lumayan besar. Seperti itu. Tetapi dengan suatu penambahan tersebut terdapat suatu kekurangan, yaitu sebagai berikut. Minusnya yaitu bahan bakar yang harus selalu memakai yang terbaik, yaitu dari 91 ke atas. Selain itu perawatan mesin jangan sampai terlewat, khususnya oli mesin. Karena apa? Kita kembali lagi ke file dari Isuzu. Kita buka pada halaman belakangan, yaitu mengenai tipe pendinginan pada turbocharger.
yaitu tipe pelumasan dan pendinginan. Kenapa oli mesin sangat penting dalam turbocharger? Karena sistem pelumasan dari turbocharger yaitu berasal dari oli mesin untuk melumasi suatu poros yang terdapat dalam turbocharger itu sendiri. Sedangkan untuk mendinginkan turbocharger terdapat suatu sistem pendingin yang memanfaatkan water atau pendingin air. Pendingin air tersebut mengambil dari mana? Yaitu dari air radiator. Seperti itu. Kita lanjut ke dalam suatu perawatan. Oh ya, mohon maaf, saya mengambil dari Isuzu ini kenapa? Karena di dalam sepeda motor ataupun mobil itu prinsip turbocharger itu sama, yaitu untuk menaikkan tenaga dengan dengan pemasukan udara paksa, dengan satu sistem pemasukan udara paksa seperti itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pemeliharaan turbocharger adalah apabila mesin berputar dan tutup saringan udara atau selang dilepas, maka partikel atau benar-benar asing kotoran akan masuk, dapat merusak turbin dan kompresor reel yang berputar pada kecepatan tinggi. Jadi jangan sampai ketika RPM tinggi untuk melepas filter udara, karena itu akan merusak suatu impeller pada suatu turbo. Yang lain adalah bila mengganti turbo ini lalu pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kerja aktuator atau wastegate. Pastikan selang aktuator dengan menggunakan SSD turbocharger ini jika melakukan pemeriksaan wastegate. Pemeriksaan tekanan turbocharger, panaskan mesin. Yang pertama adalah panaskan mesin, bukan 3 way union ke selang bus kompresor dan pasangkan SSD pressure seperti pada gambar. Tekan pedal kopling, kemudian tekan pedal akselerasi semaksimal mungkin. Pedal akselerasi ini adalah pedal gas ya. Untuk tekanan turbocharger RPM dan tanda tekanan 60 sampai 70 kPa. Ini untuk turbocharger pada di mesin Isuzu, kebanyakan di Isuzu. Untuk setiap mesin mempunyai tekanan engine yang berbeda-beda. Ini adalah contohnya seperti ini. Dan yang selain itu dalam perawatan turbocharger supaya awet turbonya itu di dalam waktu idling yang disarankan sebelum mematikan mesin. Jadi ketika kita selesai menggunakan kendaraan yang mempunyai turbocharger, kita harus mengidlingkan atau cooling down supaya tidak gampang rusak. Ketika di dalam atau di luar kota di bawah 80 km per jam tidak perlu waktu idling. Tetapi setelah melakukan kecepatan tinggi pada 80 km per jam sekitar 20 detik atau kecepatan tinggi pada 100 km per jam kita butuh waktu 1 menit, sedangkan 80 km per jam kita perlukan waktu 20 detik. Tetapi di sini kita mematikan waktu ini kan tidak mungkin kalau kita setelah kecepatan tinggi langsung berhenti mati. Pasti kan setelah kecepatan tinggi kita pasti pelan-pelan terlebih dahulu. Pada saat pelan-pelan tersebut kita kan selalu pada RPM idling. Jadi ketika pelan-pelan tersebut kita secara tidak langsung melakukan cooling down terhadap satu mesin seperti itu. Selanjutnya saya akan menampilkan suatu video pembahasan atau kita tampilkan teori tentang cara mengatasi turbo lag. Turbo lag adalah apa? Turbo lag adalah jeda respon atau lag. Jadi ketika turbo ini memompa udara, dia itu memiliki jeda respon. Jeda respon itu
yang dinamakan lag. Jadi ketika RPM rendah, dia tidak bisa memaksimalkan tekanannya, tapi dia bisa memaksimalkan tekanannya pada RPM tinggi. Untuk teknologi tersebut saya mengambil dari suatu PPT yang di sini saya ambil dari Mitsubishi. Di dalam Mitsubishi terdapat variabel geometri turbo charger control. Dia mengontrol geometri dari turbin. Dia bisa bervariabel geometri turbinnya untuk mendapatkan pemasukan udara pada saat RPM rendah, supaya dia bisa mengurangi turbo lag tersebut. Di sini ada rangkaiannya seperti ini. Bagaimana cara kerjanya saya akan tunjukkan. Sebelum saya tunjukkan, jangan terkejut bahwa yang saya tunjukkan adalah VN Turbo atau VNT yang dikeluarkan oleh Toyota. VGT atau Variable Geometry Turbo dikeluarkan oleh Mitsubishi, dan VNT dikeluarkan oleh Toyota, yang mempunyai prinsip yang sama, yaitu memvariabelkan geometri dari turbin. Tetapi di Toyota dia menggunakan bahasa nozzle. Kenapa seperti itu? Mari simak video berikut ini. Maaf, kali ini videonya saya bukakan videonya. Saya ulangi. Nah, di sini ada DC motor, ada nozzle fan position sensor, ada linkage, ada nozzle fan, turbine wheel, dan full close stopper. Di sini DC motor ini mengarah ke ECU. Nozzle fan position sensor ini juga mengarah ke ECU dan turbine wheel. Sama-sama ini juga memvariabelkan geometri. Di VGT ini yang dimaksud variabel geometrinya, tetapi di Toyota dia menggunakan nozzle fan dalam bahasanya. Dia dapat bergerak secara geometris. Secara geometris yang dimaksud adalah sudut dari fan-nya itu. Transition from high engine speed dan ke middle. Ini ketika RPM atas, ini tidak berfungsi fan-nya ini. Tetapi ketika RPM rendah, dia akan berfungsi. Dia akan sedikit menutup untuk mengalihkan suatu tekanan ini supaya lebih bertekanan. Ini perbedaan ketika tidak memakai nozzle fan dan memakai nozzle fan. Ini tidak memakai nozzle fan. Ketika RPM rendah, putaran dari turbine wheel dia sangat pelan. Tetapi ketika dia menggunakan nozzle fan, ini geometrinya dia semakin cepat. Jadi dari RPM rendah dia menghasilkan tekanan yang besar. Seperti itu. Sekian pembahasan dari saya mengenai jenis-jenis turbo dan kelebihan dan kekurangan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam, pagi, siang, atau sore, tergantung Anda menontonnya kapan. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng supaya Anda dapat menyaksikan video-video terbaru dari Juragan Soal Sulit. Sekian dari saya. Selamat